Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang budiman, sahabat-sahabat saya yang budiman, pecinta channel Dr. Ari Tulung. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel kesayangan Anda. Oh ya sahabatku, saya sekarang lagi berada di lokasi Sunset Quay. Sunset Quay ya. Sunset Quay yaitu lokasi di tempat pinggir pantai di Makassar, ya, masih juga lokasi Central Point Indonesia atau CPI Makassar. Ini saya berada di area Sunset Quay-nya, di mana di sini terdapat banyak sekali kafe. Ini kafe semua ini kafe yang berada di pinggir pantai. Ya, ini di belakang saya ini kafe semua, ya, kafe. Yang ini taman-tamannya, sahabat-sahabatku yang budiman. Taman-tamannya tempat kita untuk nongkrong dan nongkring, pemuda-pemudi di sini. Sini saya ada beberapa pasangan, ada juga yang seperti saya tanpa pasangan, single. Nah, bukan itu tuh materi kita hari ini. Kali ini saya membuat konten untuk sedikit berbagi pengetahuan tentang suatu pertanyaan yang datang dari salah satu subscriber yang tercinta, yang mempertanyakannya dalam kolom komentar di video saya yang baru-baru ini viral, yaitu video yang berjudul tentang cabang pohon tangga yang masuk ke rumah tangga dan merusak tangga dan cara penyelesaiannya. Itu bisa kita tentang, itu lagi viral. Merasakan keajaiban kopi Dynamic? Tingkatkan stamina, fokus, dan energi Anda dengan kopi herbal berkualitas. Samakan kesehatan dan performa optimal. Langganan sekarang dan nikmati manfaat luar biasa ini. Ya sahabat budiman, subscriber itu bertanya begini, Pak, apakah boleh seorang penerima hibah itu langsung membalik nama atas namanya karena yang dijual kepadanya, tapi si pemberi hibah itu, ya, belum atas namanya. Jadi cerita seperti ini simpelnya, ya. Anggaplah A itu memberikan hibah kepada si B, ya. A memberikan hibah kepada si B, tapi si A ini juga membeli dari orang lain. Dan ketika dia membeli dari orang lain, dia belum balik nama. Jadi si pemberi hibah itu belum balik nama atas namanya. Kemudian dia menghibahkan lagi, ya, menghibahkan lagi tanah tersebut kepada orang lain. Nah, pertanyaan, apakah boleh si penerima hibah kedua ini itu langsung balik nama? Nah, itu begitu, ya, ceritanya. Nah, untuk lebih jelasnya saya serang kepada asisten. Tolong asisten saya bisa dijawab ini, dianalisa kasusnya, dan tolong berikan pencerahan. Pak asisten, saya berikan kesempatan, silakan asisten saya. Dan tunggu ya, nih asisten saya menjawab dulu, ya. Asisten saya ini agak-agak sedikit misterius karena tidak mau dilihat wajahnya. Dia hanya akan memberikan penampakan suara saja tanpa wajah. Jadi sambil dia menjawab, mari kita nikmati suasana kota Makassar di malam hari yang terdapat di Sunset Quay, ya. Silakan sambil mendengarkan penjelasannya, kita nikmati suasana malam ini. Analisis hukum terhadap hibah tanah berstatus hak guna bangunan dan proses perubahan sertifikat. Pengantar, masalah yang Anda hadapi terkait dengan peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui hibah dan masih berstatus hak guna bangunan, HGB, merupakan persoalan yang cukup sering ditemui dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia. Untuk memberikan jawaban yang komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek hukum yang terkait, yaitu status hukum tanah hibah, proses perubahan status tanah dari HGB menjadi sertifikat hak milik,
SHM. Persyaratan dan prosedur balik nama. Analisis hukum. 1. Status hukum tanah hibah hak milik. Meskipun tanah tersebut telah dihibahkan, status hukumnya masih tetap HGB atas nama pemilik sebelumnya. Hibah hanya memindahkan hak kepemilikan dari pihak pemberi hibah, orang tua, kepada penerima hibah, istri. Hak guna bangunan, HGB adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, istri hanya memperoleh hak untuk menggunakan tanah tersebut selama jangka waktu HGB yang masih berlaku. 2. Proses perubahan status tanah dari HGB menjadi SHM. Perpanjangan HGB. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu HGB atas nama istri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, setempat. Perubahan nama. Setelah HGB diperpanjang atas nama istri, maka dapat dilakukan perubahan nama dalam sertifikat HGB, konversi HGB menjadi SHM. Jika ingin mengubah status tanah menjadi SHM, maka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan terbuka. Tanah tersebut tidak sengketa. Pemilik tanah telah melunasi semua kewajiban pajaknya. 3. Persyaratan dan prosedur balik nama. Dokumen persyaratan, surat hibah yang telah ditandatangani di hadapan notaris, kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga, KK, istri, sertifikat HGB yang masih berlaku, surat ukur tanah, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, PBB, surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan, desa setempat. Prosedur, ajukan permohonan perubahan nama ke kantor BPN setempat, lengkapi persyaratan yang diperlukan, tunggu proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Jika semua persyaratan terpenuhi, BPN akan menerbitkan sertifikat HGB baru atas nama istri. Jika ingin mengubah status menjadi SHM, lakukan prosedur konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan, istri Anda dapat membuat sertifikat hak milik atas tanah hibah tersebut, namun harus melalui beberapa tahapan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Prosesnya tidak sesederhana membuat sertifikat baru, karena melibatkan perubahan status tanah dari HGB menjadi SHM. Saran, disarankan agar istri Anda berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam bidang pertanahan untuk mendapatkan bantuan dalam mengurus segala persyaratan dan prosedur yang diperlukan. Hal ini akan mempermudah proses dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan. Peraturan yang relevan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Disclaimer. Informasi yang diberikan di atas bersifat umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi hukum secara langsung. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan analisis yang mendalam. Penting untuk diingat bahwa peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru. Sangat disarankan bagi Anda untuk berkonsultasi dengan seorang notaris atau konsultan hukum untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan hukum yang Anda hadapi.